Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa di dalam kasih Kristus. Semoga kita senantiasa selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pada malam hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Segala kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan boleh nyata kami terima dan kami nikmati dalam kehidupan ini. Teristimewa Tuhan di malam yang indah ini. Kami boleh bersyukur karena masih dianugerahkan kekuatan, kesehatan, bahkan terlebih di dalam karya keselamatan Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus Tuhan sajalah kami boleh dimampukan, dianugerahkan hikmat, sehingga kami dapat memahami setiap kehendak Tuhan. Melalui firman-Mu dan kehendak Tuhan itu, boleh kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini dari Yehezkiel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 25. Yehezkiel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 25. Saudara-saudara, dalam satu tema, yaitu Allah di dalam pembuangan. Allah di dalam pembuangan. Saudara-saudara, setelah menjalani kehidupan dalam pembuangan selama 5 tahun, Yehezkiel mendapatkan penglihatan yang luar biasa yang berasal daripada Allah. Yehezkiel melihat tentang tahta kemuliaan Allah yang begitu agung dan dahsyat, sehingga menjadikan Yehezkiel sujud menyembah. Memperhatikan penglihatan yang dipaparkan Yehezkiel, mungkin kita akan terheran-heran. Sebab dalam bagian ini jika kita membaca, Yehezkiel banyak menggunakan simbol-simbol dan menjabarkannya. Bagaimana ia mengungkapkan kehadiran Allah seperti pelangi dan lain-lain sebagainya. Apa maksud semua ini? Apa makna dari semua yang terjadi? Makna dari semua ini adalah Allah jauh di luar daripada pemikiran, di luar daripada deskripsi manusia. Di mana manusia tidak akan dapat mendeskripsikan kemuliaan Allah. Yehezkiel hanya dapat melihat gambaran kemuliaan seperti busur pelangi. Dia mengumpamakan atau dia menggunakan sebuah kiasan kehadiran kemuliaan Allah bagaikan busur pelangi. Saudara-saudara, Allah yang bersemayam di Bukit Sion, Allah yang bersemayam di bait-Nya di Yerusalem, menampakkan dirinya kepada umat-Nya yang ada di dalam pembuangan di Babel. Merupakan Allah yang memang jauh di luar daripada pemikiran manusia. Namun sebenarnya ia bukanlah Allah yang jauh dari umat.
Sekalipun pada waktu itu umat berada di tanah asing, yaitu pembuangan. Masa depan bangsa Israel masih ada, bahkan masih ada yang harus dilakukan, pelayanan yang harus dilaksanakan oleh seorang Yehezkiel sebagai seorang imam yang berada di tanah pembuangan. Saudara-saudara, dimanapun bangsa Israel berada, bahkan sekalipun di dalam pembuangan, di tanah pembuangan, tetapi Allah selalu bersama-sama dengan bangsa Israel. Di dalam ketidakmampuan manusia untuk memahami bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan, di sanalah Allah berdaulat. Dimanapun bangsa Israel berada, Allah tetap dekat dengan mereka. Allah tetap ada. Allah tetap bersama-sama dengan bangsa Israel. Saudara-saudara, apa maksud? Apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan ini bagi saudara dan saya? Mengingatkan kita bahwa kemuliaan Allah memang jauh dari bayangan manusia. Tidak ada tempat yang jauh dari jangkauan Allah sebenarnya. Secara manusia kita merasa memang jauh. Kemuliaan Allah itu jauh dari bayangan kita. Tetapi sebenarnya tidak ada yang jauh daripada jangkauan Allah. Termasuk saudara dan saya tidak jauh dari jangkauan Allah. Tidak ada situasi manusia yang jauh daripada penglihatan Allah, yang jauh daripada kasih karunia Allah, dan yang jauh daripada pengadilan Allah. Karena sesungguhnya segala sesuatu akan datang kepada kita di saat kita merasa gagal, di saat kita merasa kecewa, depresi, maupun ketika kita mengalami sebuah malapetaka. Dan dalam situasi, dalam keadaan yang demikian, mungkin kita hanya dapat melihat sedikit daripada kemuliaan, sedikit daripada kemahakuasaan Allah, sedikit daripada apa yang tidak mampu kita selami sebagai manusia. Tetapi namun sesungguhnya senantiasa Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Selalu ada dalam keberadaan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, Yehezkiel melihat kemuliaan Allah dalam masa-masa pembuangan, dalam masa-masa keterpurukan. Maka demikian juga kita. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa di dalam setiap keberadaan hidup kita, Allah yang sama, Allah yang bersama-sama dengan bangsa Israel dalam pembuangan, Allah yang sama, yang bersama-sama melindungi, menyertai, bahkan selalu dan selalu memberkati bangsa Israel. Allah itu juga yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak dapat menyelami kemuliaan Allah yang bersama-sama dengan kita. Kita tidak dapat menyelami bagaimana penyertaan, pemeliharaan, kasih karunia Allah. Dalam apapun yang kita hadapi, Allah selalu ada. Tapi kita meyakini di dalam iman. Kita meyakini di dalam kasih karunia. Kita percaya bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita mengalami keterpurukan, ketika kita mengalami depresi, ketika kita mengalami pergumulan, sesungguhnya Allah ada bersama-sama dengan kita. Kita yakin, pasti
Allah bersama-sama dengan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak meragukan kehadiran Allah di dalam kehidupan kami. Karena ada banyak mujizat, ada banyak keajaiban yang boleh Allah perbuat dan yang boleh kami nikmati sebagai orang-orang percaya. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh menunjukkan kehidupan kami, kehidupan yang hanya memuliakan Tuhan, kehidupan yang meyakini bagaimana kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kami umat manusia. Mampukan kami Tuhan untuk dapat memahami setiap maksud dan kehendak-Mu di dalam setiap firman yang kami renungkan, yang kami baca. Dan biarlah dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, kami boleh menunjukkan kasih setia, penyertaan pemeliharaan. Bahkan kami boleh menunjukkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami yang takut akan Tuhan. Ini doa kami. Kami datang tidak memerintah, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang kudus dan mulia itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Shalom.